Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ari Wahyudi, NRP 1051 1911000073 dari Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi ITS. Jadi sini saya akan menjelaskan atau mereview materi minggu ke-15 mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini tentang application layer. Nah, inilah gambar dari application layer di sini, di mana application layer ini merupakan layer atau lapisan teratas nomor 7 pada model OSI reference ketika user akan mengirimkan pesan, dan menjadi layer terakhir pada sistem OSI reference ketika user akan menerima sebuah pesan. Nah, sesuai dengan namanya, application layer ini bekerja pada program-program tertentu. Yakni yang pertama, lapisan ini paling dekat dengan pengguna akhir. Kedua, aplikasi jaringan memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima data dengan mudah. Kemudian ada lapisan aplikasi bertindak sebagai interface antar aplikasi dan jaringan yang mendasari. Dan yang terakhir ada protokol. Lapisan aplikasi ini membantu untuk bertukar data antar program berjalan pada sumber dan tuan rumah tujuan. Fungsi application layer di sini fungsinya adalah sebagai interface dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Nah, contoh-contoh protokolnya ada banyak. Oke, saya bahas satu-satu. Di sini yang pertama ada web server. Contohnya ada HTTP dan HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web atau WWW, berfungsi untuk menjawab antar klien dan service, dan kemudian membuat hubungan IP ke port tertentu di host menjadi yang jauh, biasanya 80. Dan yang kemudian ada HTTPS, adalah versi aman dari HTTP. Di sini HTTPS ini menyandikan data session menggunakan protokol SSL atau Secure Socket Layer. Nah, di sini pada umumnya port HTTPS ini adalah 443. Fungsi dari HTTPS ini sendiri yakni melakukan enkripsi informasi antar browser dengan web server yang menerima informasi. Oke, protokol selanjutnya adalah mail, yakni berupa SMTP, POP3, dan IMAP. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol merupakan salah satu protokol yang umum digunakan untuk pengiriman surat elektronik atau email di internet. Untuk portnya yakni 25, digunakan untuk mengirim pesan-pesan email dari klien ke server. Kemudian ada POP3. POP3 ini sesuai dengan namanya, ya, untuk pengelolaan mail juga digunakan untuk mengambil email dari server email menggunakan TCP. Portnya yakni 110. Kemudian ada IMAP. IMAP di sini Internet Message Access Protocol, yakni protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Lebih kompleks dari yang sebelumnya atau dari POP3. Fungsinya yakni memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, dan juga menghapus pesan email yang ada. Kemudian protokol yang ketiga ada FTP atau File Transfer Protocol. Adalah sebuah protokol internet yang merupakan standar untuk pentransfer berkas atau file komputer antar mesin dalam sebuah internet network. FTP menggunakan protokol TCP port 21. Di sini fungsinya yakni melakukan pengunduhan dan pengunggahan berkas-berkas komputer antar klien dan juga server. Kemudian protokol yang keempat yakni ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol yang berbasis arsitektur klien yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian IP dalam satu jaringan. Fungsinya yakni DHCP ini dipasang di jaringan lokal sehingga semua komputer yang terhubung dapat mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP dan memberikan framework untuk disampaikan
kepada klien yang berisikan informasi tentang konfigurasi jaringan. Kemudian protokol yang kelima ada Telnet atau Telecommunication Network, adalah terminal interaktif untuk mengakses suatu remote pada internet. Digunakan untuk mengakses remote host melalui terminal yang interaktif. Kemudian yang keenam, yakni ada DNS atau Domain Name System, merupakan database terdistribusi yang diimplementasikan secara hierarkis dari sejumlah name server. Berfungsi untuk yang pertama, menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data. Kemudian ada trace atau name translation, dan juga DNS ini menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat atau mail yang menerima surat email untuk setiap domain. Dan protokol yang terakhir, yang ketujuh, yakni Simple Network Management Protocol atau bisa disingkat SNMP, adalah standar manajemen jaringan pada TCP atau IP. Berfungsi untuk supaya informasi yang dibutuhkan untuk manajemen jaringan bisa dikirim menggunakan TCP atau IP. Protokol tersebut memungkinkan administrator jaringan untuk menggunakan perangkat jaringan khusus yang berhubungan dengan perangkat jaringan yang lain untuk mengumpulkan informasi dari mereka, dan juga berfungsi untuk mengatur bagaimana mereka bisa beroperasi. Ya, mungkin itu saja review materi minggu ke-15 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.